Kaisang ditantang PKS jadi wali kota Depok, warga Depok bersorak, akui jengah dikuasai kadrun PKS. Inginkan Kaisang memimpin? Mantap! Pertama, kita tidak terpikir ya untuk mencalonkan Mas Kaisang ya ke Depoknya. Ya, beliau bukan orang Depok gitu kan. Dia juga bukan orang Depok, bukan orang PKS dan nggak ada track record di Depok. Lah kok aneh juga tiba-tiba dibawa ke Depok. Saya kira beliau juga bingung-bingung tuh mikir kok ada nyalonin beliau ke Depok. Wajarnya kalau beliau tuh ya di Solo gitu ya, atau kalau sedikit dari keluar Solo mungkin Klaten atau Sukoharjo atau Boyolali. Keluarga inti presiden punya kelebihan, popularitas, dan in the center of spotlight. Jadi ada peluang juga untuk berbagai hal yang mungkin karena kita masih budaya feodal itu bisa membuat tidak ada asas kesamaan. Ke depan bagus jika keluarga inti presiden mungkin dilarang maju pejabat publik selama masa jabatan presiden masih digenggam. PSI kalau kita mendukung siapa aja, orang-orang yang bagus, apalagi anak muda ya, yang punya visi, punya program-program keren, pengen memajukan sebuah kota, kabupaten, kita dukung banget. Tapi kan ada prosesnya, jadi silakan aja kalau Mas Kaisang, ini kan kita lihat banyak inovasi di bisnis ya. Bayangin jualan pisang aja bisa untung gitu kan, mungkin punya ide-ide memajukan atau meningkatkan APBD kota Depok, bisa aja. Jadi atensi yang begitu luas dari masyarakat, dan itu saya yakin merupakan representasi masyarakat sebagian besar kota Depok yang menginginkan perubahan. Kita lihat bahwa itu hitungan hari ya, hari langsung menyebar baik tingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu kami hari ini sudah akan mulai gerakan mengkampanyekan Mas Kaisang di kota Depok, dan semoga dan kami yakin bahwa Mas Kaisang akan diterima sebagai calon wali kota Depok di. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama dengan JJ. Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menanggapi kans putra bungsu dari Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, maju di Pilwalkot Depok. Sinyal Kaisang bakal maju di Depok menjadi sorotan setelah beredar spanduk bertuliskan saatnya kota Depok dipimpin anak muda. Kami mendukung Kaisang menjadi wali kota Depok 2024. HNW mengaku PKS tidak berminat mengusung Kaisang di Pilwalkot Depok. Menurutnya, Kaisang bukan orang Depok, bukan orang PKS, tidak memiliki track record di Depok. Jadi menurut HNW aneh jika tiba-tiba maju di Depok. Aneh di mananya, Pak? Wakil Ketua MPR ini mengaku heran dengan pihak yang mendorong Kaisang maju di Pilwalkot Depok. Lebih jauh, HNW mengusulkan jika Kaisang benar serius ingin terjun ke politik dan menjadi kepala daerah, sebaiknya ia maju di daerah asalnya, yaitu di Solo. Lucu memang melihat pernyataan PKS ini ya. Mereka selalu membuat klaim yang tidak sejalan dengan keluarga Jokowi. Jika memang tidak suka ya sudah, jangan dipilih. Simpel bukan? Tapi ya mau bagaimana lagi, sepertinya PKS ketar-ketir ya. Selalu membenci orang yang dekat dengan keluarga Jokowi. Yang terpenting ingat kata pepatah, apa yang didukung PKS, pilihlah sebaliknya. Melihat respon PKS, PSI meminta PKS untuk tidak ikut campur urusan dapur orang lain. Waduh, sedep benar. Ketua DPD PSI Depok, Icuk Pramana, menuturkan tak mungkin partainya menghadirkan Kaisang jika kinerja PKS di Depok sudah benar. Ia menyebut banyak sekali warga Depok yang sangat kecewa dengan kepemimpinan PKS. Jadi sudah betul banget kalau nanti Kaisang beneran maju di Depok. Biar pusing sekalian tuh PKS. Lagian sejak dikuasai PKS, Depok hampir nggak pernah maju. Malah makin parah. Nggak usah jauh-jauh, warga sendiri kok yang bilang. Jika Anda menyaksikan di banyak komentar di media sosial, baik itu di YouTube, Twitter, Facebook, dan lain-lain, banyak sekali warga Depok yang sangat setuju jika Kaisang maju menjadi wali kota Depok. Masyarakat kota Depok sudah frustasi dengan kepemimpinan saat ini dan butuh perubahan. Berarti PSI berkesimpulan bahwa selama 25 tahun PKS menjadi penguasa Depok tidak melakukan perubahan begitu ya. Sepertinya PKS ini ciut dengan kabar Kaisang dicalonkan jadi wali kota Depok. Selama 25 tahun terakhir, wali kota Depok merupakan tokoh yang diusung oleh PKS. Tak heran kabar ini membuat PKS takut kehilangan kekuasaannya.
Dan berbanding terbalik, warganya sudah bosan 25 tahun dipimpin sama kadrun. Apalagi sampai saat ini kekuatan politik Jokowi seolah menurun kepada anak-anaknya. Jokowi tidak pernah kalah di pilkada mulai Solo, Jakarta, bahkan 2 kali pilpres. Sang putra sulung baru 2 tahun lebih jadi wali kota Solo, sudah digadang-gadang jadi calon gubernur Jawa Tengah, bahkan jadi cawapres Prabowo. Aura politik Gibran memang luar biasa. PKS sepertinya khawatir Kaesang pun memilih magnet politik seperti ayah dan kakaknya. Jika benar Kaesang berminat di Depok, alamat PKS kebagian gigi jari dong. 25 tahun kekuasaan selama ini harus hilang gara-gara Kaesang. Rontok sudah dinasti PKS. Dan kemunculan sosok Kaesang tentunya mendapat respon dari kalangan muda, sebab Kaesang sangat familiar pada generasi Z saat ini. Bagaimana PKS tidak panik jika dukungan yang awalnya iseng ini justru sudah mendapat respon dari relawan Ganjar Pranowo Center atau GP Center. Mereka mendukung Kaesang Pangarep untuk maju jadi calon wali kota Depok. Dukungan seperti ini justru membuat PKS semakin kepanasan dan berdoa supaya Kaesang nanti gak jadi maju di Depok. Dan kalau Kaesang benar-benar mau bertarung di Pilkada Depok, berarti Depok mungkin masih ada harapan. Tinggal gimana warga menyikapi ini, dan apakah sudah siap dengan perubahan ataukah masih nyaman dengan kondisi saat ini. Saya rasa warga Depok sudah muak banget kali ya. Ya sudah, tinggal tunggu saja waktunya. Jadi bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Apakah Anda setuju jika Kaesang maju di Pilwalkot Depok nanti? Bupati Grobogan bongkar kebohongan Anies, ngaku dicurhati petani soal kelangkaan pupuk di daerah kekuasaan Ganjar. Ini fakta sebenarnya. Saya juga sempat mampir ke Grobogan. Di situ saya bertemu dengan seorang petani. Jadi kami lagi jalan. Saya lihat para petani sedang bekerja, saya berhenti, mampir. Sendirian saja. Namanya Pak Suwarto. Lalu ketemu Pak Suwarto, salaman. Ketika salaman, saya merasakan melihat tangannya sedang, kalau bahasa Jawa, lagi ngerabu. Ngerabu itu memberi pupuk. Jadi saya tanya, Pak, gimana kondisi di sini? Ya biasa, Mas. Dari dulu ya begini. Lalu apa situasi yang tersulit? Panjang sebetulnya ngobrolnya. Dia bilang, Pak, saya ngerepoti urusan pupuk, Pak. Rabu ini paling angel, Pak. Tidak benar. Ini dari kelompok tani, ini kan sudah punya kota. Dari ini kan ada klub kartu tani. Kalau memang belum dapat kartu tani, bisa dilayani secara manual. Itu. Kalau memang ada kesulitan pupuk, monggo koordinasi dengan kelompok tani, dengan distributor, dan dijembatani oleh Dinas Pertanian. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama dengan JJ. Merebaknya isu yang menyebut petani di Kabupaten Grobogan mengalami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Petani kesulitan pupuk ini dibantah langsung oleh Bupati Grobogan, Si Sumarmi, Rabu 24 Mei 2023. Dengan kuota pupuk yang mencapai 85.000 ton, menurutnya mustahil jika petani di Kabupaten Grobogan sampai kesulitan untuk memperoleh pupuk. Diungkapkan Bupati Sri, Kabupaten Grobogan hingga saat ini masih menjadi penghasil beras dan jagung dalam skala nasional. Pernyataan tersebut memang sekaligus menepis isu yang dihembuskan oleh salah satu capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan. Anies mengklaim petani di Kabupaten Grobogan sangat kesulitan pupuk. Melihat hal itu, Bupati Sri Sumarni menganjurkan kepada para petani untuk berkoordinasi dengan kios penyalur pupuk atau KPL ataupun Dinas Pertanian sehingga bisa langsung ditangani. Berdasarkan data e-alokasi, sekitar 90% petani sudah memiliki kartu tani. Namun demikian, ia menyebut petani yang tidak memiliki kartu tani tidak perlu khawatir. Bupati Sri menjamin tetap akan dilayani dengan baik oleh KPL. Bukan hanya Bupati Sri Sumarni, Gubernur Jawa Tengah sekaligus calon presiden dari Partai PDIP, Ganjar Pranowo, juga ikut menanggapi dengan tegas pernyataan Anies. Ganjar meminta masyarakat yang mengeluhkan soal kelangkaan pupuk subsidi untuk melaporkan langsung kepada dirinya, salah satunya melalui aplikasi Lapor.Go, layanan aduan publik berbasis digital. Kata Ganjar, laporkan ke saya langsung pakai lapor ke Lapor.Go atau suruh WhatsApp ke saya, atau suruh WhatsApp saya biar tak telepon, tak beresi.
kata baca pres PDIP tersebut. Dua pernyataan tersebut tentu menjadi tamparan keras untuk Anies, karena fakta di lapangan hampir tidak ada kelangkaan pupuk bagi petani. Hal itu sekaligus membongkar kebohongan Anies. Niatnya sih mau menyerang dan mempermalukan Ganjar, tapi ternyata kebohongannya malah dibongkar oleh Bupati Grobogan. Bahkan dari tahun 2021, produktivitas pertanian terus mengalami peningkatan. Seandainya dirupiahkan, Grobogan telah meraup nilai produksi pangan mencapai 7,5 triliun. Pada tahun tersebut, tingkat produksi padi mencapai 800.000 ton. Alhasil dari capaian tersebut, membuat Jateng menyabet peringkat 7 nasional sebagai lumbung padi terbesar. Bukan hanya padi saja, masih ada jagung yang berhasil memproduksi sebanyak 835.000 ton dan kedelai 25.000 ton. Kedua jenis hasil tani tersebut memiliki nilai tertinggi tingkat pertama nasional. Inikah rekam jejak yang selalu digembar-gemborkannya selama ini? Yang suka ngibul, memfitnah daerah kekuasaan gubernur lain. Ya bisa diakui, mantan rektor Paramadina ini memanglah sangat lihai dalam menggayat hati rakyatnya, apalagi jika sudah bertutur lisan, tak ada yang bisa menandinginya. Siapapun pejabat yang beradu lisan dengannya pasti akan kalah telak, sebab hanya Anies saja yang memiliki kepiawaian bersilat lidah. Penulis kira kemampuan bersilat lidah semacam itu cuma digunakan Anies pada saat Pilgub Jakarta saja. Ternyata kebablasan sampai sekarang, dan bualannya kali ini malah jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dari sini sudah jelas bukan? Jika memang pasokan pupuk tidak aman, besar kemungkinan ketahanan pangan tidak berhasil. Namun berdasarkan data serta fakta yang ada menyatakan jika pupuk di Grobogan terbilang aman dan hasil panen di Grobogan pun meningkat dengan harga yang lumayan tinggi. Kenyataan seterang benderang ini masihkah akan digaungkan Anies? Apakah sebelum mengutarakan kebohongan dirinya tidak menelisir terlebih dulu data-data yang ada? Ataukah akan seperti kemarin ngeles lagi dan menyalahkan media atas data yang salah dipahaminya? Dari sini mungkin masyarakat bisa menilai pernyataan mana yang bohong, pernyataan mana yang ngibul, pernyataan mana yang bualan dan mana yang tidak. Mana yang hanya memakai topeng dan hanya mengatasnamakan rakyat padahal punya kepentingan pribadi. Jadi, bagaimana menurut Anda?